Bapak Ibu sekalian, kita mulai yaitu tentang refleksi kurikulum. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka bagi kita ini adalah sudah berjalan 1 tahun, yaitu di kelas 4 dan kelas 1, yaitu pada tahun 2022-2023 ini. Nah, mari kita flashback ke belakang, apa yang sudah kita lakukan selama mempelajari kurikulum Merdeka. Baik. Baik, kita ingin memulainya dari sini, yaitu apa pengalaman kita selama melaksanakan kegiatan PMM. Kemudian di sini yang jelas adalah ada kurikulum yang terbaru kita setelah kurikulum K13, terutama di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian tahun ini nanti akan masuk yaitu kelas 2 dan kelas 5, yaitu kegiatan ini. Inti dari kegiatan ini adalah ada beberapa perubahan dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Salah satunya yang paling mencolok adalah apa? Ada kegiatan P5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan pada pembelajarannya yaitu banyak menggunakan pendekatan proyek. Kemudian ada pendekatan juga selain proyek, kemudian ada produk dan lain sebagainya. Tapi yang lebih baik adalah banyaknya menggunakan pendekatan proyek. Kemudian banyaknya diskusi, sebenarnya problem solving ya, itu yang harus ditingkatkan di dalam pembelajaran baru ini. Terus berikutnya adalah, nah, coba jenengan perhatikan dua gambar ini datanya. Gambar satu ini apa? Menggambarkan tentang apa? Gambaran tentang ini ada guru, ada siswa, ini apa ini? Matematika, membaca, reading, writing, melihat apa itu? Kemudian ada dan lain sebagainya, matematik dan sebagainya. Apa ini? Maksudnya apa? Anak itu diapakan? Dijejeli pelajaran, seperti kita itu sedang menyeken otak. Nah, didoktrin, otaknya itu di-scan. Seperti dalam film-film itu kan ada yang cloning, kemudian diberikan otak di kabel itu, kalau tidak kemudian ditanam chip di otaknya. Jadi ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ini gurunya adalah mengajar tentang apa ini? Tentang apa? Bangun dasar. Nah, ternyata anak-anak itu banyak apa? Berpikir ada yang lingkaran, ada yang elik. Maka guru itu apa? Kemudian pokoknya yang kudu guru sing salah yo cara berpikirnya diapakan? Dipotong aja biar apa? Biar sama. Jadi anak itu dipaksa untuk berpikir sama seperti apa yang diajarkan oleh gurunya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, nah mari kita belajar. Pembelajaran ini sama seperti yang kemarin mungkin Bapak Ibu
Ibu yang di klub di Kalisiti workshop kemarin, bahwa sebenarnya pembelajaran ini adalah bermula dari pembelajaran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini yaitu mengutip pernyataan beliau bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi di sini adalah memberikan ilmu demi kecakapan hidup. Jadi kita melakukan pembelajaran itu adalah memberikan ilmu agar anak itu bisa cakap hidup. Berarti ini pendekatannya adalah life skillnya. Jadi life skill. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk life skill dalam usaha persiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia di dalam dia bermasyarakat. Bagaimana dia itu bisa bermasyarakat harus disiapkan dengan life skill. Jadi di sekolah pembelajaran utamanya adalah berbasis life skill. Hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dan seluas-luasnya. Jadi seperti itu. Jadi anak itu untuk life skill hidup bermasyarakat, kemudian dia itu menyiapkan diri untuk bisa hidup di masyarakat. Jadi kecakapan hidupnya yang digali, kemudian hidup di masyarakat yang diutamakan. Berikutnya adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi ini adalah bagaimana membuat anak itu mempunyai kekuatan kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pembelajaran ini adalah bertumpu pada keselamatan dan kebahagiaan. Itu. Dan sekolah, Bapak Ibu guru semuanya adalah menyiapkan itu semuanya. Bagaimana dia itu nanti bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi intinya pembelajaran itu bukan pembelajaran yang menakutkan, tapi pembelajaran yang menyenangkan. Itu. Berikutnya. Next. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perlu nggak diadaptasi? Videonya rakna. Ada video saya. Di mana sekolah kita berada? Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial beragam? Selama setahun belakangan, perubahan apa saja yang terjadi di sekolah? Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Jadi ini beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kurikulum itu harus diadaptasi, menyesuaikan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan anak. Jadi di situ intinya. Jadi tahun dulu dengan awal-awal masuk sekolah ini dan tahun sekarang tentu sudah banyak berubah. Pak Mardi pertama kali di sini dan Pak Mardi yang sekarang mungkin jauh berubah. Sekolahannya berubah, pendekatannya berubah, lingkungan sosial masyarakatnya berubah. Sekarang kan banyak orang-orang yang sudah kaya, banyak punya pekerjaan-pekerjaan mapan. Mungkin dulu kebanyakan petani mungkin. Jadi itu mengadaptasi. Kemudian sekarang umpamanya orang yang berada di pantai. Pantai dulu adalah hanya pakai perahu, pakai layar. Sekarang nggak zaman pakai perahu, pakai layar, sudah pakai mesin. Dulu pakai mungkin pakai terbatas, sekarang ambilnya bisa pakai listrik ngetet itu. Dan pakai
dan sebagainya. Kemudian pengolahan ikan, kalau dulu hanya dijual biasa, sekarang banyak, mungkin diasap, mungkin di apa itu, digarami, mungkin di es, mungkin di apa, kan teknologi semakin canggih. Jadi seperti itu. Kapal, sekarang dulu perahu, sekarang sudah jadi kapal. Bahkan ada sekarang ini adalah kapal itu ngeruk langsung masuk ke pabriknya ya di kapal itu, kemudian masuk di kaleng seperti sarden dan sebagainya. Ada juga yang model-model yang modern sekarang. Jadi perubahan-perubahan sekarang ini ya memang keniscayaan ada perubahan. Di perkebunan dulu mungkin kecil-kecil saya nggak ada perkebunan apa itu tebu di masyarakat, tebu yang nandur dewe kalau dulu ya. Sekarang ini kan pabrik apa gula itu di mana, di Nimbang, Babat Kidul itu pabriknya besar di sana, pabrik gula. Kemudian kalau di Blora di jurusan utara sana juga ada pabrik gula. Sekarang jenengan lihat, kalau jenengan ke Magetan itu pabrik gula di situ sudah belum nikah. Apa itu? Situ apa jenenge? Pabrik gula itu udah belum nikah. Karena apa? Kalah dengan yang baru. Itu mesinnya baru, apanya baru dan gitu. Yang lama di sana udah sepi. Yang dekatnya Temboro itu ya, gitu ya, dekat itu sepi sekarang. Rame yang di sini. Kalau saya mau ke Jombang itu rame di sana. Di Blora itu yang dekatnya Bentolo itu, Todanan itu rame. Nah, bangunan dulu saya itu pernah di Madiun itu membuat rumah tidak pakai semen, jadi hanya tanah diayak-ayak gitu, terus di foto gitu, dia udah bisa. Sekarang mungkin udah beda lagi dia berpikirnya, sudah pakai apa? Semen. Bahkan sekarang ini pakai lantai 2, tidak perlu lagi ngecor seperti yang di apa itu saya lihat yang toko itu sudah apa itu apa? Pakai herbal yang besar itu ya. Apa namanya, panel lantai ya. Yang panjangnya 2 meter atau berapa, tinggal gitu. Teknologi sekarang ini sudah luar biasa. Nah, kalau ini semua sementara kurikulumnya masih lama, tidak diadaptasi, itu berarti kita tidak bisa mengikuti perkembangan. Maka kurikulum harus juga mengikuti perkembangan. Berikutnya, nah, mengapa perlu diadaptasi ini? Perbedaan lingkungan di ekosistem sekolah, ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal ini merupakan sebagai alasan mengapa kurikulum yang kita terima pada pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Jadi seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi ada perubahan ekosistem di sekolah. Sekolah juga berubah. Dulu awal-awal kita tidak punya apa namanya apa LCD proyektor, nggak ada. Komputer nggak ada. Oh, saya saja yang tahun berapa ya? 96 itu di sekolah saya belum ada apa? Mesin ketik. Baru tahun berapa itu bisa beli mesin ketik. Kemudian banjir besar, kita dapat bantuan apa? Komputer desk. Baru itu mulai komputer kita belajar. Lalu kemudian timbul yang namanya laptop itu. Jadi semuanya ada perubahan. Nah, kalau dulu jenengan kuliah mau membuat skripsi, disalahno dosennya, kena gak pinter ngetik ulang, yo portal tangannya. Kalau sekarang tidak disalahkan ini ya delete aja gak masalah. Gitu kan. Ya, mau delete ya delete aja, tidak ada masalah. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, karir dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.
bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi adaptasinya berarti apa? Kebutuhan murid. Semuanya ini adalah kebutuhan siswa. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini juga KOSP dokumen hidup. Artinya KOSP ini tidak tidak ada perkembangan. Ini masih hidup, artinya masih bisa berubah, berkembang. Baca ya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, penyadaran 3 karakter utama kurikulum merdeka. Penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Jadi karakter utamanya itu adalah yaitu berfokus pada apa? Konten yang esensial. Konten esensial. Jadi begini Bapak Ibu, kalau jenengan mengajar sekarang pakai kurikulum merdeka, cara mengajarnya seperti kurikulum K13, mungkin untuk 1 tahun itu cukup mungkin hanya 1 semester atau bahkan setengah semester selesai. Tetapi kurikulum merdeka ini adalah perlu penjabaran sendiri dari gurunya masing-masing. Maka pengayaannya inilah yang paling penting. Dengan bisa download dari internet, bisa download dari apa, jenengan harus mempunyai apa? Mempunyai kreativitas yang tinggi di situ. Nek bariki piye apa supaya ini. Pendalamannya itu yang paling penting. Jadi ada pendalaman. Itu ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek kolaboratif aplikatif yang memuat dalam P5 proyek muatan profil Pancasila. P5 ini adalah kolaboratif. Jadi kalau nanti anak mengerjakan P5 itu tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Artinya kerja kelompok. Itu ya. Jadi walaupun nanti di dalam refleksinya anak itu nanti menceritakan apa yang dilakukan dalam kegiatan P5 itu, oke? Nah, itu. Rumusan pencapaian pembelajaran dan pengaturan jam belajar diberikan fleksibel untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Ini diberikan dalam pembelajaran 1 tahun. Nah, jadi kalau dulu itu tiap minggu harus segini, sekarang dari kurikulum merdeka tidak, tetapi diberikan dalam jangka waktu berapa? 1 tahun. Kemudian 1 tahun sampai dorong di sini, geruduk di sini, boleh. Nanti belakang umpamanya nanti untuk kegiatan yang lain, boleh. Tapi yang penting jatah dalam 1 tahun itu harus selesai. Tetapi juga kalau dalam ini nanti pencapaiannya adalah fase, maka dalam fase itu ada di SD ada berapa fase? 3, yaitu fase A, B, dan fase C. Fase A untuk kelas 1, 2, fase B untuk kelas 3, 4, dan fase C untuk kelas 5, 6. Semuanya saling terkait, gitu ya. Makanya nanti pada saat jenengan nanti masuk ke CP, TP dan ATP, maka dalam pemecahannya nanti harus kolaboratif antara guru kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nanti jangan sing gawe guru kelas 1 kasih duit ke siji, pamannya kalau ada 4 tujuan, aku juga siji ae sing telu ben dhuwur. Masih gawe badian, ya lah kenaan dari ini. Ya gitu ya. Itu oke. Jadi situ. Kemudian rumusan pencapaian pembelajaran mengatur jam belajar tadi ya.
Jadi pencapaian pembelajarannya ada jamnya itu borongan 1 tahun itu sekian jam, silakan dipilah-pilah sendiri. Oke. Baik. Berikutnya, nah ini konteksnya adalah kurikulum ini adalah di sini. Profil pelajar. Nah ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, global, gotong royong kenalan kritis akan menghasilkan kreativitas. Ini 6. Untuk biar caranya ngapal sampai. Nanti ini diajari tepuk-tepuk berita saya nggak tahu ya. Nah, sing udah pamulu itu. Nggak praktek lah. Tepuk apa? Profil Pancasila gitu ya. Nah, jadi beriman bertakwa. Saya itu kan cenderung iman bertakwa. Siapa yang beriman? Pribadi berarti mandiri. Mandiri nanti dikelompokkan nanti golong-golong menjadi kebinekaan. Kebinekaan ini supaya bisa berjalan harus gotong royong. Gotong royong ini harus juga mempunyai berpikir kritis supaya menjadi kreatif. Monggo terserah dengan. Nah, itu pun juga bisa monggo. Jadi elemennya ada 6 ini yang perlu dikuasai, yaitu beriman bertakwa, mandiri, berbinekaan global, gotong royong, kenalan kritis dan kreativitas. Jadi ada 6 ini. Jadi seluruh pembelajarannya harus mengacunya ke sini. Baik itu pembelajaran, baik itu proyek penguatan profil Pancasila maupun ekstrakurikuler. Berikutnya, masuk. Apa ya? Barang yang mantap ya. Oke. Baik, sekarang struktur kurikulumnya. Nah ini ada 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 2, fase B sudah tadi ya. Nah, di sini ada pembelajaran IPAS yang hanya diberikan mulai kelas 3, 4, 5, 6 atau mulai fase B. Fase A tidak ada. IPAS pelajaran IPAS. IPAS ini adalah gabungan dari IPA dan sosial, IPS. Nah, di sini nanti dalam pecahnya, dalam satu elemen kan nanti ada pemecah ya, itu minimal ada 2. Maka di sini kalau bisa di IPAS ini, namanya ada IPA-nya, ada sosialnya di kelas 1, ada IPA-nya, ada sosialnya di kelas 2, gitu ya. Dan terusnya. Untuk proyek itu adalah 1 tahun itu adalah 2 sampai 3 kali atau 3 tema. Tetapi kita lebih mudah menggunakan berapa? Minimal saja 2. 1 semester 1 proyek. Jadi 1 semester 1 proyek aja. Jadi ini lebih mudah. Jadi nanti 100
berapa? 52 jam pelajaran itu. Nanti waktu P5 kita bahas itu. Oke. Berikutnya, nah ini juga di dalam pembelajaran itu ada intrakurikuler yang itu adalah di pembelajarannya. Kemudian kokurikuler ini namanya adalah proyek penguatan profil Pancasila, dan kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ya banyak yang ada di sekolah. Kita ada ada sekolah ngaji, kemudian nanti tahun ini adalah apa? Pramuka, tahun ini nanti drum band, mungkin juga hadroh ke depannya atau parawis. Nah, mungkin juga nanti kalau kita bisa kerjasama dengan sekolah lain ada ekstra olahraga. Mungkin kan mungkin kita bisa kolaborasi namanya dengan Montessori, guru poli. Nanti bisa anak-anak kita yang punya potensial bisa diekstrakan bersama gabungan itu namanya. Itu ya. Jadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intinya ya 3 ini. Nah, ini nanti yang di P5 itu ada, ini ada 1 gaya hidup berkelanjutan yang kemarin kita buat, yaitu apa? Kita dapat apa? Juara 1. Alhamdulillah, kabupaten. Kemudian kearifan lokal. Kearifan lokal itu yang ada yang berkembang di masyarakat. Apa saja yang berkembang di masyarakat? Sebenarnya kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada bangunlah jiwa raganya, kemudian suara demokrasi. Ini untuk SD belum suara demokrasi ya. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kemudian kewirausahaan, dan yang terakhir adalah ditambah keberkerjaan. Ini adalah prakteknya. Jadi di sini ada 6 yang bisa dipakai, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raga, dan rekayasa dan teknologi, kemudian kewirausahaan. Sebenarnya mamanya adalah sampah itu bisa dipakai untuk gaya hidup berkelanjutan, juga bisa dipakai untuk kewirausahaan. Mamanya yang membuat yang bisa menghasilkan duit, ternyata payu kemarin itu kan. Nah, itu kewirausahaan ya. Oke, kita lewat ekstrakurikuler sudah ada dan sebagainya. Untuk SMK kita lewati. Nah, struktur kurikulum merdeka, desain dan prinsip pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi ini nanti akan titik tumpunya di sini. Pendidikan yang berpusat pada siswa. Ini. Jadi jaringan akan di sini terus diuplok-uplok bahwa semuanya nanti akan pendidikan, sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Kalau kumpulan ya konteks kumpulan. Tidak sama pembelajarannya di sini dengan pembelajarannya di tengah kota. Tidak akan sama, karena ya. Nah, di sini banyak pertanian, di kota mungkin utamanya adalah perdagangan sana dan sebagainya, kat pasar dan sebagainya. Sebenarnya kita itu. Nah, jadi kebutuhan siswa ini yang penting. Pendidikan yang berpusat pada siswa. Terus berikutnya adalah, nah, baik, Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi kita itu sampai di situ. Terus berikutnya adalah dengan
Dengan saya share ya, mengerjakan ada di sini ada pertanyaan enggak dari kurikulum ini, dari refleksi kurikulum ini? Tanya Pak itu Pak, kenapa kan kita menggunakan perkelas, kenapa bahasa dapat masuk? Kenapa ini dibuat per fase? Ini paling tidak adalah agar pembelajaran itu mempunyai apa jeda waktu yang lama, dan itu bisa menuntaskan untuk apa masing-masing kemampuannya. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa intinya adalah di life skill-nya, dari kecakapan hidup untuk bermasyarakat. Nah di situ sehingga per fase sebenarnya kan kelas 1 2 itu kan berdekatan cara berpikirnya, cara anak-anak saja walaupun pakai kita yang dulu itu pasti kelompoknya ya 1 2 3 4 5 6 karena memang yang berdekatan yang itu walaupun belum ada kurikulum merdeka pasti di situ pendekatannya. Pendekatannya pasti di situ. Nah, di sini juga sama. Jadi, kenapa pakai fase itu adalah untuk mempermudah di dalam apa? Pencapaian tujuan pembelajaran, pencapaian dari kurikulum pencapaian ini, atau tujuan pendidikan nasional itu, yang menggunakan apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Dengan cara berfase ini, dengan cara pembelajaran yang menggunakan materi esensial ini, guru itu lebih leluasa untuk mengatur pembelajaran anaknya di kelas. Terus kemudian guru diberikan kebebasan untuk memberikan materi atau mengambil materi dari mana saja, tidak harus dari buku paket. Buku paket itu hanya salah satu saja, ya. Buku paket itu hanya salah satu. Tapi ini bebas nantinya. Jadi dengan semua itu bebas mengambil, dan terutama adalah rancanglah pembelajaran itu agar anaknya itu yang aktif atau pembelajaran aktif itu. Nah, disitulah dengan banyak untuk kerja kelompok, banyak melakukan proyek, dan banyak melakukan problem solvingnya. Situ ya. Walaupun yang lainnya produk, yang performance, kemudian yang lain-lain itu tidak bisa dikesampingkan, tetapi yang paling utama itu adalah anak-anak itu melakukan mempunyai pengalaman dulu. Jadi utamanya adalah pengalaman anak. Jadi semakin banyak anak itu diberikan pengalaman, maka dia akan semakin membekat di dalam dirinya. Beda ketika dicocori dengan banyak materi, maka dia itu nanti yang hanya berkembang adalah apa? Pengetahuannya saja. Karena kita ada ESQ-nya, tidak hanya intelijensi, tapi emosionalnya, spiritualnya. Bahkan spiritual dan emosional itu bisa sampai 70% itu yang dipakai. Sedangkan intelijensi itu maksimal katanya para ahli itu hanya 20% yang dipakai. Walaupun tidak bisa 20% ini tidak bisa dikesampingkan. Nempamanya 20% itu tentang matematik dasar, hitung, itu tetap dipakai kemana saja. Tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Bagaimana dia itu mensyukuri bahwa dia itu makhluk Tuhan itu adalah sangat utama. Itu, saya itu ya. Sudah? Ya. Untuk kelas 1 itu kan ada anak yang pengetahuannya kurang ya. Itu dimana sama-sama fase A-nya itu nanti solusinya apakah bisa dinaikkan di kelas 2 atau masih tinggal di kelas 1.
Terus kalau naik ke kelas 2 nanti apakah gurunya itu memberikan materi yang dia belum kuasai dulu, kan sama-sama fase A-nya itu. Ya, oke, baik. Nah, gini, di setiap tingkatan fase kan itu ada 2 kelas ya. Umpamanya di kelas 1 fase A, fase B. Maka sebelum naik di kelas 2, maka guru kelas 1 harus membuat catatan yang harus diselesaikan oleh guru kelas 2. Jadi guru kelas 2 jangan enak-enak. Bebannya nanti ada 2, yaitu 7 TP yang dibebankan di kelas 2 dan sisa dari TP kelas 1 yang belum diselesaikan anak. Maka lebih baik ya yang agak banyak di kelas yang lebih awal, nanti kelas 3, kelas 5, sehingga nanti ketika anak itu bukan ketika wah aku malah akeh nih, kan gitu ya. Maka namanya si anak sekolah jauh ke apa? Patri, Patri. Ini ada catatan di matematika inti adalah di apa namanya di elemen tentang bilangan atau elemen tentang apa ya? Aljabar apa itu? Geometri namanya. Itu kemudian atau elemen tentang data dan pengukuran namanya. Data dan pengukuran itu yang belum tercapai ini catatan. Kemudian di bahasa Indonesia umpamanya adalah di menulis belum sampai ini namanya. Kemudian di PKN kebinekaannya ini catatan ini. Nanti akan dikumpulkan. Maka anak-anak kalau itu mencapai separuh maka ya diulang total. Baca. Kalau hanya 1-2 maka dia akan diberikan bimbingan di situ. Bimbingan. Oke ya. Jadi kelas yang ada di atasnya itu memang kelas yang apa? Dia tidak mudah. Selain dia memberikan klasikal tadi kelompok-kelompok dan dia juga harus membimbing menyelesaikan beban yang ada di kelas sebelumnya. Itu ya. Bagian bisa tambah guru namanya. Oke, ini kan kelas 2 kelas 1-nya hari ini. Ya, gitu ya. Tapi yang kelas 4 aman ini, lemu kan? Indikatornya ada daging ya, Pak. Iya. Indikatornya. Ya. Gitu ya. Oke, jadi di situ ada catatan-catatan. Yang terpenting makanya materinya tidak banyak, tapi yang terpenting adalah penguasanya, memahami. Di situ yang terpenting. Anak itu memahami. Bilangan dia memahami. Bilangan kan biasanya berapa? 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 ya. 41 berapa? 20, 1 sampai 20. Nah, itu. Kalau fase itu kok 1 sampai 20 itu bisa dicil. Atau bontek masih juga apa-apa. Pasti nanti ada di antara 15 anak itu ada beban berapa? Atau namanya 1 sampai 10 di kelas 1, 10 sampai atau 1 sampai 15 di kelas 1, selebihnya di kelas 2. Boleh, nggak apa-apa. Nah, maka di situ adalah kolaborasi, bendungannya nemu. Ya. Rasa tukaran ya kan lihat CP so ya. Itu Pak, kolaborasi itu diatur pas rapat atau diatur hanya 2 guru saja? Nanti kita setelah ini nanti Bapak Ibu sekalian, setelah IHT kita ada yang namanya komunitas pembelajar. Sudah kita jadwal tiap Sabtu 24 kali, artinya Sabtu sampai Agustus sampai Desember. Kita buat 24 kali pertemuan untuk apa? Komunitas pembelajar. Yaitu nanti mecah-mecah. Namanya nanti pertemuan pertama tentang matematik kita mecah berapa elemen sing kuatnya dibagi menjadi apa? Dari apa? TP. Ya, jadi dari ini apa namanya kompetensinya
ini kontennya, kemudian dibuat TP. Kemudian wis bentuk TP kabeh, satu elemen itu buat alur sekalian. Alur berarti ATP. Setelah itu baru jadikan sampaikan iso sampai KKTP-nya. Nah, KKTP itu untuk penilaiannya ya. Jadi itu KKTP-nya. Kalau KKTP-nya itu nanti pakai rubrik seperti yang dijelaskan Pak Marianto. Kalau KKTP-nya pakai angka seperti yang saya jelaskan. Berarti yang menyebutkan 5, berarti itu tidak pakai rubrik, tapi yang pakai rubrik kelas 2 Pak. Itu elok ya gimana ya? Siluro dulu. Nah, yang sudah Pak Marianto itu yang menggunakan rubrik. Siswa mampu berarti itu dipakai rubrik. Pakai rubrik itu tadi tetap aja di elemen itu ya ada 2, itu 1 dan 2 seperti kemarin yang dijelaskan temannya, ya itu ya. Tapi kalau yang pakai bukan kuantitatif, ya benar yang kuantitatif maka pakai angka yang seperti yang saya beritahukan. Yang kualitatif berarti pakai yang diberikan seperti Pak Marianto. Ya, itu ya. Pakai pakai rubrik. Itu yang kualitatifnya. Terserah itu nanti di tujuannya dengan pakai apa, yang pakai KKTP-nya ya. Itu nanti sampai sana. Sudah? Sudah? Ada lagi? Kalau sudah, ini saya share tinggal laptop sama nomor. Oke. Ini gampang orangnya. Oh, ini pendapat Anda. Saya share ya di grup sekolah. Cara mendapatkan informasi pada murid 20 tahun yang lalu, yaitu ini hanya dari gurunya saja. Untuk murid pada saat ini lebih banyak, yaitu dari orang tua, dari guru, dari sosial media, dan dari internet. Jadi ada banyak perubahan. Terus cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat murid 20 tahun yang lalu, di sini dikerjakan di kertas, dikerjakan di papan tulis, hanya 2. Untuk murid pada saat ini lebih banyak, yaitu ada dikerjakan di kertas, papan tulis, tablet, bisa dari WA dan di Google Form. Di sini ada pertanyaan, yaitu hal yang diidentifikasi tentang teknologi yang sering digunakan untuk murid 20 tahun yang lalu, yaitu menggunakan radio, tape recorder, dan speaker ampli. Untuk murid saat ini ada HP, Android, PC atau komputer, tablet, laptop, LCD, dan WA. Mungkin cukup Pak. Cukup. Selanjutnya yaitu cita-cita atau pilihan profesi dari peserta didik untuk tahun 20 tahun yang lalu. Ada yang jadi guru, polisi, dokter, tentara, petani. Untuk saat ini lebih banyak lagi, lebih dari 10. Ada juga banyak lagi, yaitu guru, polisi, dokter, tentara, petani, seniman, direktur, pemain sepak bola, YouTuber, penyanyi, perawat, hafiz Quran, dan sebagainya. Nah, ini permainan yang sering dimainkan bersama pada 20 tahun yang lalu. Ada gobak sodor, peta umpet, dakon, tapak gunung, lompatan karet, bola bekel, dan layang-layang.
Untuk murid pada saat ini tambahnya sedikit ya. Gobak sodor, peta umpet, dangkon, sapak gunung, lompat tali, karet, bola bekel, layang-layang, YouTube, game online, PlayStation. Media alat yang digunakan dalam belajar. Untuk 20 tahun yang lalu, papan tulis hitam, kapur tulis, dan buku paket. Untuk pada saat ini papan tulis putih, speeder, LCD proyektor, dan Google. Belum. Mungkin cukup dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertanyaannya ada. Jadi ada perubahan yang luar biasa, itu yang dari dulu sampai sekarang. Dulu itu tidak pernah kita berpikir toh main game itu diomelin di rumah. Sekarang game itu mendatangkan uang seperti Livi ya, gitu. Ya, dilombakan internasional, duit top, miliaran dia, dan sebagainya. YouTuber, sekarang kayak apa itu? Apa Halilintar? Kamera Pak. Ya, seperti apa Halilintar itu yang Indonesia, baik wong bagi-bagi duit, ya itu ya YouTuber dan sebagainya. Dulu itu kita tidak pernah berpikir seperti itu. Oh, HP aja nggak pernah berpikir kita ya. Ya, saya kira itu ya untuk apa itu refleksi kurikulum. Monggo nanti diselesaikan sekalian. Terus setelah itu nanti diunggah di grup PKP SDN Tumpungan. Itu ya. Saya akhiri. Selanjutnya nanti adalah materi Bu Bumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.